Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Rahel Tabita Novianti dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika dengan kelas D081 dengan NPM 240810108189. Di video ini, saya ingin menjelaskan tentang input dan output, atau lebih tepatnya perangkat input dan output pada komputer. Sebelumnya mungkin kita perlu tahu dulu apa itu komputer. Jadi komputer adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen tertentu. Komponen-komponen ini nantinya akan saling bekerja sama untuk melakukan proses sehingga mampu menghasilkan sebuah informasi. Secara umum, fungsi dari komputer adalah menerima, mengolah, dan menghasilkan keluaran data atau informasi dari proses pengolahan yang terjadi. Nah, data yang dihasilkan ini dapat berbentuk teks, audio, gambar, ataupun video. Lalu ada juga yang namanya sistem komputer. Nah, sistem komputer ini terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan juga brainware. Salah satu contoh dari software adalah aplikasi. Ya, aplikasi yang sering kita temui di keseharian contohnya adalah media sosial ya, seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, atau mungkin tempat kalian nonton video ini ya di YouTube. Itu merupakan salah satu contoh dari aplikasi. Lalu contoh dari brainware adalah kita sendiri, atau biasa kita sebut sebagai user. Jadi user adalah seseorang yang menggunakan, mengelola, dan berinteraksi dengan software maupun hardware. Dan yang terakhir ya, salah satu contoh atau salah dua contoh dari hardware adalah perangkat input dan output. Jadi apa itu perangkat input dan apa itu perangkat output? Input atau bisa juga disebut sebagai masukan adalah data, informasi, ataupun instruksi yang diberikan atau dimasukkan ke dalam sistem, perangkat, ataupun program untuk dilakukan proses pengolahan. Sedangkan output atau bisa juga disebut sebagai keluaran adalah hasil respon atau umpan balik yang muncul dari proses pengolahan input yang telah dimasukkan sebelumnya. Singkatnya, agar lebih mudah dimengerti, input adalah instruksi yang diberikan ke dalam sebuah sistem, dan output adalah hasil yang muncul setelah proses input tersebut. Di awal tadi kan saya sebutkan bahwa input dan output adalah salah satu contoh dari hardware. Namun dari penjelasan sebelumnya ternyata kita tahu bahwa input dan output itu juga dapat berupa software. Jadi input output berupa software ini lebih mengarah pada masukan dan keluaran yang terjadi melalui jaringan. Contohnya terjadi pada saat kita yang sedang mentransfer atau membagikan file dari komputer satu ke komputer yang lain. Tetapi pada video kali ini saya akan lebih berfokus pada input dan output berupa hardware. Jadi, alat yang digunakan untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem itu disebut sebagai perangkat input atau input device. Ada banyak sekali contoh perangkat input ya di dunia ini. Contohnya ada keyboard. Seperti yang kita tahu, keyboard adalah perangkat input yang paling umum digunakan pada komputer. Jadi keyboard ini digunakan untuk memasukkan data, teks, dan perintah melalui tombol-tombol yang terdiri dari huruf, angka, simbol, dan tombol fungsi lainnya. Tanpa keyboard, kita tidak akan bisa menggunakan komputer dengan semestinya. Keyboard terdiri dari banyak jenis, ya. Dari yang sudah sering kita temui, mungkin dari SD kita udah tahu keyboard membran. Lalu sekarang kita juga mengenal keyboard mekanikal, atau mungkin jenis keyboard berdasarkan tipe koneksinya, ada wired dengan kabel, atau wireless dengan dongle 2,4 GHz, ataupun Bluetooth. Lalu berdasarkan tata letak huruf, yang mungkin sering kita gunakan yaitu QWERTY, tapi juga ada tata letak huruf yang lain, contohnya DVORAK.
nggak tahu bacanya apa. Atau mungkin juga jenis keyboard berdasarkan layout atau ukurannya. Ada yang 100% atau biasa sebut full size, 10 keyless atau TKL, ada numpadnya. Lalu ada 75%, 65%, 60% atau bahkan lebih kecil dari itu. Salah satu contoh keyboard di sini ini adalah keyboard 75%. Jadi terdiri dari alpha keys atau alfabetnya, lalu ada function key, dan masih ada arrow key. Oke, untuk perangkat input selanjutnya ada mouse. Jadi mouse juga merupakan perangkat input yang biasa digunakan untuk mengontrol pergerakan kursor atau pointer di layar komputer. Dengan cara menggeser mouse di permukaan datar, kita dapat memilih, membuka, dan mengelola objek yang ada di layar komputer kita. Secara umum, mouse memiliki dua tombol utama, yaitu klik kiri dan klik kanan. Lalu juga ada roda gulir atau scroll wheel yang digunakan untuk memudahkan dalam menggulir layar. Namun, di beberapa mouse untuk sekarang ini, terdapat tombol tambahan yang dapat diprogram untuk menjalankan tindakan tertentu atau biasa kita sebut sebagai tombol makro. Jadi ini adalah contoh mouse. Ada klik kanan sini, lalu klik kiri, lalu ini scroll wheel. Bisa juga ditekan untuk scroll wheelnya. Ini juga ada tombol tambahannya. Biasanya ada di samping kanan dari mouse atau tombol makro. Oke, perangkat input selanjutnya ada touchpad. Jadi touchpad adalah perangkat input yang sering kita temukan di laptop. Digunakan sebagai pengganti mouse dengan cara menggerakkan jari di atas touchpad tersebut. Selanjutnya ada joystick, yaitu perangkat input yang umumnya digunakan untuk bermain game. Joystick sendiri tidak berperan sebagai perangkat input penting atau yang wajib ada, namun hanya sebagai pelengkap saja, khususnya untuk bermain game. Yang kelima ada layar sentuh atau biasa kita sebut touchscreen. Jadi touchscreen adalah perangkat input yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan apa yang ditampilkan di layar melalui sentuhan jari, atau bisa juga dengan menggunakan alat khusus seperti stylus. Nah, layar sentuh atau touchpad sendiri menggabungkan dua fungsi, input dan output, di mana layar menampilkan informasi atau output sekaligus menerima perintah dari pengguna atau input. Selanjutnya ada stylus. Jadi stylus ini perangkat input yang dirancang untuk digunakan dengan layar sentuh atau touchscreen tadi ya, seperti tablet, smartphone, atau layar interaktif. Stylus ini biasanya berbentuk seperti pena dengan ujung yang lebih halus daripada jari. Stylus memungkinkan pengguna untuk menulis, menggambar, atau mengoperasikan perangkat dengan presisi yang lebih tinggi daripada menggunakan jari. Lebih daripada itu, beberapa stylus juga memiliki tombol tambahan untuk mengaktifkan fungsi khusus. Mungkin fungsinya sama seperti tombol makro pada mouse, di mana kita bisa mengcustom, menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Lalu perangkat input selanjutnya ada digitizer. Jadi digitizer ini merupakan perangkat input komputer yang memiliki permukaan datar dan biasanya dilengkapi dengan stylus. Bentuknya itu mirip dengan tablet. Jadi di digitizer ini memungkinkan pengguna untuk menggambar gambar dan grafik menggunakan stylus, sama halnya seperti kita menggambar di atas kertas dengan pensil. Gambar atau grafik yang dilukis pada digitizer muncul di monitor komputer atau layar tampilan. Jadi perangkat lunak ini mengubah input sentuhan menjadi garis dan juga dapat mengubah teks tulisan tangan menjadi kata-kata yang diketik. Selanjutnya ada mikrofon, yaitu perangkat input yang menangkap suara dan mengubahnya menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh sebuah perangkat seperti komputer, smartphone, ataupun sistem audio.
Mikrofon bisa digunakan untuk merekam suara, melakukan panggilan telepon, streaming, maupun yang lain-lain. Lalu juga ada webcam, yaitu perangkat input yang menangkap gambar atau video secara langsung dan mengirimkannya ke komputer. Webcam biasanya dipasang secara eksternal pada monitor atau komputer, tetapi juga bisa dipasang pada laptop. Dan umumnya digunakan untuk keperluan video call, streaming, atau perekaman video lainnya. Selanjutnya ada scanner, yaitu perangkat input yang digunakan untuk memindai dokumen ataupun gambar dalam bentuk fisik dan mengubahnya menjadi format digital, biasanya dalam bentuk file yang dapat disimpan, diedit, atau dibagikan secara lebih mudah. Untuk filenya sendiri umumnya mungkin PDF, cuman bisa juga format file gambar seperti JPG atau JPEG dan lain-lain. Selanjutnya ada flash disk, perangkat input yang berfungsi sebagai media penyimpanan yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan atau mentransfer data ke komputer atau perangkat lain. Mungkin kita lebih umum mengenal flash disk ini sebagai perangkat penyimpanan, tetapi ternyata flash disk itu juga berperan sebagai perangkat input saat data atau informasi ditransfer dari flash disk ke perangkat yang terhubung. Selanjutnya ada compact disk atau CD. Jadi CD itu perangkat input yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik yang terbuat dari bahan plastik dan berbentuk lingkaran pipih dengan lubang kecil pada bagian tengah. Jadi fungsinya kurang lebih mirip dengan flash disk, cuman beda bentuk aja. Selanjutnya ada CD atau DVD room. Jadi CD atau DVD room ini memungkinkan perangkat yang digunakan untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD atau DVD. Pada PC sendiri, CD atau DVD room ini dapat dipasangkan pada komputer kita ya. Tapi pada beberapa laptop tertentu, khususnya laptop-laptop lama, biasanya CD atau DVD room ini sudah include di laptop kita. Cuman untuk sekarang sudah jarang ada laptop yang masih menggunakan CD atau DVD room ini. Selanjutnya ada barcode reader atau barcode scanner. Jadi barcode reader ini alat yang berbentuk gagang dan berisi laser berwarna merah. Jadi laser tersebut itu berfungsi untuk memindai barcode yang biasanya terdapat pada kemasan suatu barang. Barcode tersebut berupa suatu kode berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka menggunakan barcode scanner ini. Jadi alat ini biasanya digunakan di toko-toko ya untuk mengidentifikasi produk yang dijualnya sehingga memudahkan dalam proses jual beli. Dan untuk alat input yang terakhir ada modem. Jadi modem ini perangkat input berupa hardware yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Bentuk dan tipe modem juga sangat bervariasi. Ada yang dicolokkan langsung ke lubang USB pada komputer ataupun laptop, dan ada juga yang menggunakan fitur WiFi. Ya, berikut tadi contoh-contoh dari perangkat input, lalu kita lanjut ke perangkat output. Jadi perangkat output atau output device adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai bentuk informasi kepada pengguna. Nah, contoh-contoh dari perangkat output ini sendiri, yang pertama ada monitor. Jadi monitor adalah perangkat output yang menampilkan informasi atau grafis visual dari komputer dalam bentuk gambar, teks, dan video. Monitor memungkinkan pengguna untuk melihat hasil dari input komputer, berinteraksi dengan aplikasi, dan mengakses konten multimedia. Monitor sudah banyak berkembang dari dulu, berawal yang dari monitor tabung, lalu berkembang menjadi monitor LCD atau liquid crystal display, lalu ada monitor LED, light emitting diode, dan sampai saat ini bahkan ada monitor dengan layar OLED
bahkan juga ada touchscreen monitor. Selanjutnya ada printer. Jadi printer adalah perangkat output yang mencetak data atau informasi dari komputer. Biasanya berupa teks, gambar, atau data digital lainnya secara langsung dengan menggunakan media kertas. Printer sendiri sekarang telah dilengkapi dengan berbagai fitur. Salah satu contohnya adalah fitur pemindai atau scanner. Jadi dalam satu device atau satu perangkat printer tersebut terdapat dua fungsi sekaligus, yaitu input dan juga output. Kini ada dua jenis printer yang paling umum dipakai, yaitu printer inkjet dan printer laser. Selanjutnya ada proyektor. Jadi proyektor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar atau video dari sumber tertentu seperti komputer, laptop, atau pemutar media lainnya ke permukaan datar, biasanya ke layar proyeksi ataupun dinding. Proyektor sendiri berfungsi untuk memperbesar dan memproyeksikan gambar atau video, sehingga dapat dilihat oleh banyak orang secara bersamaan. Fungsinya sendiri mirip dengan monitor karena untuk menampilkan gambar, tetapi proyektor sendiri tidak terbatas ukurannya, tidak seperti monitor yang jika kita beli dengan ukuran sekian inci, ya kita cuma bisa menggunakan ukuran tersebut kalau tidak beli lagi. Jadi proyektor ini biasanya digunakan dalam kegiatan yang dihadiri oleh banyak orang seperti seminar, rapat, konferensi, ataupun kegiatan-kegiatan lain. Selanjutnya ada speaker, yaitu perangkat output audio yang mengubah sinyal listrik menjadi suara. Speaker sendiri berfungsi untuk menghasilkan suara dari berbagai sumber audio seperti komputer, ponsel, televisi, atau perangkat musik lainnya. Speaker memungkinkan pengguna untuk dapat mendengarkan suara dari musik, film, atau suara lainnya. Selanjutnya ada headphone, yaitu perangkat output audio yang berfungsi mengeluarkan suara. Secara fungsi sendiri, headphone ini mirip dengan fungsi speaker, yaitu untuk perangkat output audio. Namun, beda dari speaker adalah headphone berguna untuk mendengarkan audio secara pribadi. Headphone ini berbentuk besar dengan earpad menutupi seluruh telinga. Jadi jika speaker itu bisa digunakan untuk banyak orang mendengarkan bersama-sama, headphone sendiri hanya bisa digunakan oleh seorang pribadi itu aja yang sedang pakai headphone tersebut. Selanjutnya ada plotter, yaitu perangkat output untuk mencetak grafik vektor dengan presisi tinggi. Berbeda dengan printer konvensional yang membuat gambar dari gabungan banyak titik, mesin plotter mencetak dengan alat sejenis pena, pin thermal, atau muatan listrik. Perangkat output selanjutnya ada televisi, yaitu perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar dan suara dari berbagai sumber seperti siaran televisi, streaming video, atau pemutar media. Fungsi dari televisi sendiri mirip dengan monitor, tetapi televisi dirancang untuk menerima siaran televisi dan konten multimedia. Tetapi saat ini televisi juga sudah berkembang, sudah ada smart TV yang menggunakan Android, biasanya sistem Android maupun sistem dari Google. Jadi televisi tersebut tidak hanya bisa menerima siaran televisi saja, tapi juga bisa digunakan untuk menonton YouTube, mendengarkan lagu lewat aplikasi, atau bahkan bermain game secara langsung dari TV tersebut. Selanjutnya ada Braille display. Jadi Braille display ini adalah perangkat output yang dirancang khusus untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengakses informasi digital. Jadi Braille display ini akan menerjemahkan teks dari perangkat komputer atau smartphone menjadi tulisan Braille yang memungkinkan pengguna membaca informasi secara taktil atau melalui sentuhan. Jadi alat ini akan memungkinkan
untuk memberikan akses kepada penyandang disabilitas untuk berinteraksi dengan berbagai jenis konten digital. Selanjutnya ada 3D printer. Jadi 3D printer ini mengubah desain digital menjadi objek fisik dengan cara mencetak lapisan demi lapisan material. 3D printer memungkinkan pembuatan prototipe, komponen, atau produk akhir dengan tingkat detail yang tinggi. Lalu untuk contoh perangkat output yang terakhir ada LED display board. Jadi LED display board ini digunakan untuk menyampaikan informasi secara visual kepada publik, seperti iklan, pengumuman, atau informasi waktu nyata. Alat ini sering digunakan di tempat-tempat umum, seperti stadion, pusat perbelanjaan, ataupun jalan raya. Jadi, sekian penjelasan saya tentang input dan output, khususnya perangkat input dan output sendiri. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini.